Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik kan? Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran IPA kembali. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang besaran, khususnya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Untuk itu, mari perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari materi besaran adalah yang pertama, menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang kedua, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian besaran turunan. Yang keempat, menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Baik, kita masuk ke materi besaran. Nah, besaran itu apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Contohnya, misal ada meja yang panjangnya 80 cm, maka boleh kita tulis pernyataan panjang meja tersebut 80 cm. Nah, dari pernyataan itu kita bisa uraikan bahwa panjang adalah sesuatu yang diukur dari meja tersebut, maka panjang kita sebut dengan besaran. 80 merupakan nilai atau angka, sedangkan cm merupakan satuannya. Besaran ada dua jenis. Yang pertama, besaran pokok. Yang kedua, besaran turunan. Dari dua besaran ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Nah, besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu atau yang disebut besaran pokok, ini ada 7. Nah, kita lihat tabelnya, ada 7 besaran pokok. Yang pertama, panjang. Panjang satuannya meter, lambang satuannya M. Sedangkan alat ukurnya bisa mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Yang kedua, massa. Satuannya kilogram, lambangnya kg. Alat ukurnya neraca. Yang ketiga, waktu. Satuannya sekon, lambang satuannya S. Alat ukurnya bisa arloji atau stopwatch. Yang keempat, suhu. Satuannya Kelvin, lambang satuannya K besar, alat ukurnya termometer. Yang kelima, kuat arus listrik. Satuannya ampere, lambang satuannya A besar, alat ukurnya ampere meter. Yang keenam, intensitas cahaya. Satuannya kandela, lambang satuannya CD. Alat ukurnya lux meter. Yang ketujuh, jumlah zat. Satuannya mol, lambang satuannya mol. Sedangkan alat ukurnya tidak ada alat ukur yang langsung dapat mengukur jumlah zat. Yang kedua, kita bahas besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah,
Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, untuk itu, supaya kita bisa mencari besaran turunan dan diturunkan dari besaran pokok apa, maka syaratnya anak-anak harus menghafalkan 7 besaran pokok tadi beserta satuannya. Ya, 7 besaran pokok dan satuannya harus dihafalkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melihat contoh besaran turunan. Besaran turunan ada banyak sekali, selain 7 besaran pokok tadi. Nah, kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, kita lihat besaran turunan misalnya luas. Nah, luas satuannya meter persegi. Nah, dari besaran turunan luas itu, maka kita akan cari diturunkan dari besaran pokok apa. Untuk mencari penurunan dari besaran pokok apa, kita lihat satuannya. Satuan luas meter persegi, atau kita lihat meter. Meter harus kita ingat dari besaran pokok apa tadi. Nah, meter merupakan satuan besaran pokok panjang. Maka kita bisa tuliskan bahwa luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Contoh yang kedua, volume. Volume satuannya meter kubik. Nah, kita akan cari volume itu diturunkan dari besaran pokok apa? Kita lihat satuannya. Satuannya meter kubik, berarti meter. Nah, meter adalah satuan dari besaran pokok panjang. Maka boleh dikatakan volume adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, kita akan cari kecepatan diturunkan dari besaran pokok apa? Kita lihat satuannya. Satuan dari kecepatan ada meter dan sekon. Meter itu dari satuan besaran pokok panjang, sedangkan sekon adalah satuan dari besaran pokok waktu, maka kita tulis waktu. Jadi, kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Kita lihat contoh yang keempat, percepatan. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, M per S kuadrat. Nah, kita akan cari diturunkan dari besaran pokok apa? Kita lihat satuannya. Satuannya percepatan ada meter dan sekon. Berarti meter tadi dari besaran pokok panjang, sekon dari besaran pokok waktu. Maka percepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Yang kelima, kita lihat massa jenis. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Nah, diturunkan dari besaran pokok apa ini massa jenis? Kita lihat satuannya. Satuannya ada kilogram dan meter. Kilogram merupakan satuan dari besaran pokok massa. Berarti kilogram kita tulis massa. Sedangkan meter adalah satuan dari besaran pokok panjang. Jadi, massa jenis merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Nah, kita lihat lagi, misalnya gaya. Gaya itu satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, kg m per s kuadrat. Nah, gaya ini diturunkan dari besaran pokok apa? Nah, kita lihat satuannya. Ada kilogram. Nah, kilogram tadi dari besaran pokok adalah satuan dari massa. Terus kita lihat meter. Meter tadi dari satuan besaran pokok panjang.
Terus yang terakhir ada sekon. Sekon adalah dari satuan besar pokok waktu. Sehingga gaya merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Demikian kita sudah mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca modul yang sudah diberikan. Namun, kalau masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Pak Kris lewat WA, chat, atau video call. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang pengukuran. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.